Ini persamaan diferensial orde kedua. Ya, beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Mungkin kita akan cepat saja ini. Nah, jadi kalau yang namanya orde kedua, kemarin kita ingat bahwa di pelajaran yang lalu, orde itu tergantung dari turunan keberapanya. Kalau di sini ada turunannya sampai kedua, maka dia orde kedua itu berarti dia turunannya sampai kedua. Nah, di mana A, kemudian B, kemudian C ini adalah, dan D adalah konstanta. Nah, kemudian ada yang dikatakan homogeneous dan non-homogeneous. Kalau homogeneous itu dia sama dengannya 0. Jadi dari sebuah konstanta dikali turunan ke berapanya yang menentukan ordenya sampai sama dengan 0 gitu. Nah, kalau non-homogeneous dia sama dengan sebuah fungsi juga. Sebuah fungsi yang murni dari X gitu ya. Kalau ini kan term yang terakhir kan ada Y-nya di sini. Tapi kalau ini murni sebuah fungsi terhadap X. Gitu. Jadi itu bedanya homogeneous dan non-homogeneous. Nah, karena kita mempelajari orde kedua, jadi persamaan diferensial atau differential equation homogeneous orde kedua, maka yang pertama turunannya yang akan kita pelajari maksimum sampai turunan kedua, kemudian ini sama dengan 0. Nah, jadi ada di mana A ini konstanta, B konstanta, dan sama dengannya 0 gitu ya. Dan ini diberikan bentuk umum penyelesaian yaitu Fx sama dengan E pangkat lambda X atau E pangkat lambda X, di mana A ini adalah konstanta dan lambda juga adalah konstanta. Nah, jadi kalau misalkan ada bentuk seperti ini, maka solusinya adalah diambil adalah E pangkat lambda X gitu, atau A E pangkat lambda X. Tinggal untuk memenuhi persamaan ini, maka dia diturunkan di turunan pertama dan turunan kedua. Jadi nanti ada F double aksen X, yaitu turunan keduanya sama dengan apa, kemudian ini sama dengan apa. Nah, ini ya. E pangkat lambda X atau E pangkat lambda X ini dia makanya E pangkat lambda X ya. Kalau dia E pangkat lambda X, maka Y aksennya atau turunan pertamanya kan E pangkat lambda X-nya tetap E pangkat lambda X, kemudian lambda X ini diturunkan terhadap X, yaitu lambda kali E pangkat lambda X. Turunan keduanya juga sama, ininya tetap E pangkat lambda X, karena ini konstanta, terus ini diturunkan lagi. Yang ini diturunkan, jadi lambda lagi. Nah, lambdanya tadi sudah ada satu, ada lambda lagi, berarti lambda kuadrat. Nah, kalau kita masukkan ini ke dalam persamaan yang ini, maka bisa diambil bahwa lambda kuadrat E pangkat lambda X ditambah A dikali turunan pertamanya, lambda E pangkat lambda X ditambah B dikali E pangkat lambda X. Kalau kita ambil term E pangkat lambda X-nya kita pisahkan, maka kita dapat ini lambda kuadrat plus A lambda plus B sama dengan 0. Nah, yang ini tidak mungkin 0. Ini tidak mungkin 0. Yang ini yang kemungkinannya 0 gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa tentukan solusinya ya. Di mana akar-akarnya yang membuat dia 0, lambda 1, 2, ada dua solusi, sama dengan
Kalau rumus ABC kan, dari yang kedua dulu ya, min A plus minus akar kuadrat, ini A kuadrat min 4 kali 1 dikali B. A kuadrat min 4B per 2. Jadi, lambda ini bisa ditentukan dengan rumus ABC ini ya, rumus ABC yang sudah kita ingat sejak SMP. Nah, yang paling kritis di sini, yang paling kritis itu adalah yang di bawah akar ini. Yang di bawah akar, jadi saya bawa sini ya. Akar A kuadrat min 4B. A kuadrat min 4B. Kenapa kritisnya? Karena jika dia bernilai minus, berarti dia nanti akan bernilai minus dikali something ya, dikali sesuatu, dikali C misalkan ya, konstanta dikali minus, berarti nanti akan ada penyelesaian yang merupakan bilangan kompleks ya, rootnya root kompleks. Tapi kalau dia bernilai positif ya kita bisa mengakarkan dan mendapatkan dua akar ya, dua lambda 1 dan lambda 2. Nah, jadi ada 3 kondisi yang diperhatikan terkait dengan ini ya, terkait dengan A kuadrat min 4B-nya ada 3 kondisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini sudah kita lewati ya. Yang pertama, jika tadi kan akar A kuadrat min 4B ya. Jadi nanti ada term akar A kuadrat min 4B. Nah, jika ini lebih besar daripada 0, maka lambda 1, 2 itu ada nilainya. Jadi nilainya nanti ada lambda 1 dan lambda 2 yang diperoleh dari rumus ABC tadi. Diperoleh dari sini. Yaitu kita hitung seperti ini. Nah, kalau kondisinya demikian, maka solusinya persamaannya adalah yang itu. Jadi sama dengan konstanta dikali E pangkat lambda 1 dikali X ditambah konstanta kedua dikali E pangkat lambda 2 dikali X. Jadi kalau sudah kondisi seperti itu, kita langsung dapat solusi, tinggal mencari C1 dan C2 berdasarkan initial condition atau kondisi pada saat X sama dengan 0. Nah, ini kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua, real double root ya. Jadi, tadi kan ada term akar A kuadrat min 4B. Kalau kondisinya A kuadrat min 4B sama dengan 0, maka rumus ABC tadi yang lambda 1, 2 sama dengan apa tadi? Min A plus minus ya. Min A plus minus akar A kuadrat min 4B per 2. Ini akan sama dengan 0. Sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya itu menjadi A plus minus 0 per 2. Artinya lambda 1 dan lambda 2 itu sama-sama bernilai minus A per 2. Jadi dia dikatakan double root ya. Double root. Akar 1 dan akar 2-nya sama. Nah, jika kondisinya demikian, maka ya lambda sama dengan minus A per 2. Kalau kondisinya demikian, maka solusinya adalah Fx sama dengan C1 tambah C2X dikali E pangkat minus AX plus per 2. Gitu. Jadi kalau kondisi begini, ya langsung kita dapat solusinya ini. Tinggal mencari C1 dan C2 itu dari initial condition di mana X sama dengan 0 gitu ya. Biasanya diketahui kalau misalkan solusi khusus ya. Kalau general solution seperti ini, tapi kalau solusi khusus X-nya diketahui pada saat sama dengan 0. Nah, ini yang juga spesial ya, kasus ketiga. Jadi kan ada term akar A kuadrat min 4B. Nah, ketika dia ini lebih kecil daripada 0 atau minus, misalkan dapatnya nanti akar minus 8, misalnya. Berarti ini nanti, atau akar minus 9 gitu ya.
akar minus 9. Berarti ini nanti akan kita peroleh 3 akar min 1. 3 akar min 1 itu artinya ini adalah kompleks term ya, atau imajiner. 3i. 3 ini adalah imajiner. Artinya apa? Dia punya akar-akar yang imajiner, ada komponen imajinernya, sehingga solusinya akan diberikan, nah, E pangkat minus AX per 2, A cos omega X, dan B sin omega X. Omeganya dari mana? Omeganya itu dari term imajinernya. Kan kalau bilangan kompleks itu kan A plus B imajiner gitu ya. Nah, B-nya itu yang menjadi omega. Bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks. Ya, jadi bilangan kompleks itu ada realnya, ada komponen real, ada komponen imajiner. Kenapa imajiner? Karena dia mempunyai akar min 1. Akar min 1 dalam matematika tidak ada nilainya. Jadi dikatakan imajiner. Namun akar min 1 ini kalau dioperasikan, misalkan dikuadratkan, akan jadi min 1. Sehingga walaupun dia tidak diketahui nilainya, tidak ada nilainya, atau imajiner, tapi tetap bisa dioperasikan dan menghasilkan bilangan yang real juga. Nah, sehingga solusi dari kasus ketiga ini adalah A cos omega X ditambah B sin omega X. Jadi dari persamaan diferensial orde kedua yang homogeneous ini, kita mendapatkan solusi yang kemudian solusi ini tergantung dari akar-akar lambdanya ya. Nah, karena dia ada akar-akar lambdanya, seperti ini ya, ada lambda 1, lambda 2, maka lambda 1, lambda 2 kita cari kalau misalkan dia lebih besar daripada 0, A kuadrat min 4B-nya. Kemudian kalau dia sama dengan 0 atau double root, maka ini solusinya gitu. Kalau dia kompleks, maka solusinya adalah ini. Sekarang kita lihat contoh ya. Contoh, ini kelihatan nggak di sana? Nah, ini kalau sudah diketahui initial condition, kalau di orde kedua, biasanya diketahui initial condition itu Y pada saat 0 dan Y aksen pada saat 0. Tapi Y double aksennya enggak, karena bagian dari solusi nanti. Ini adalah yang disebut dengan initial condition, yaitu kondisi ketika atau X-nya sama dengan 0, ketika belum dimulai proses dari persamaan ini ya. Kalau misalkan dia kasusnya adalah spring pegas, jadi dia masih pada waktu 0 gitu. Pada waktu 0 itu belum bergerak pegasnya. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kondisinya 0, Y-nya itu pada saat 0 adalah 4, turunan Y 0 pada saat turunan Y pada saat 0 adalah minus 5. Itu initial condition. Ini kita gunakan untuk mendapatkan solusi khusus ya, solusi khusus. Nah, sekarang dari sini kita langsung bisa melihat lambdanya ya. Jadi ini lambda kuadrat plus lambda minus 2. Lambda kuadrat plus lambda minus 2 sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Tinggal difaktorkan ya, bisa nggak difaktorkan? Ini lambda plus 1, lambda minus. Lambda berapa ini? Langsung pakai rumus ABC aja ya, kalau difaktorkan agak sulit, berarti lambda 12, saya tulis ini. Lambda 12 itu sama dengan, di sininya min 1 ya. Sama dengan min 1 plus minus akar 1 kuadrat min 4 dikali minus 2. 1 kuadrat minus 4 dikali minus 2 per 2 kali 1, 2. Jadi ini sama dengan min 1 plus minus akar, berapa nih? Ini 1 kuadrat itu 1, 4 kali 2, 8, tapi dia tidak minus ya. 8, 1 plus 8, 9 per 2. Jadi dia ada yang
lambda satunya itu adalah ini 3 ya, sama dengan 3. Min 1 plus 3 per 2 yaitu 1, dan lambda 2 adalah min 1 minus 3 per 2 yaitu minus 4. Jadi ada minus 1 dan minus 4. Solusinya kita langsung lihat yang tadi. Ya min 1 min 4 ya. Yang ini yang pertama, kondisi pertama. Jadi lambda satunya 1, ininya min 4. Jadi solusinya adalah langsung di sini ya, sama dengan C1 E pangkat 1X ditambah C2 E pangkat minus 4X. Nah, itu ya. Jadi kita dapat solusinya, langsung tinggal mencari C1, C2. Ya, yang akan kita pakai adalah initial condition untuk mencari C1 dan C2. Mana tadi? Bapak, permisi, mohon maaf Pak, itu bukannya minus 2 ya Pak? Yang mana? Oh iya, minus 2 ya? Yang lambda 2 Pak, iya Pak. Ya, terima kasih. Minus 2. Minus 2, oke. Nah, berarti Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat minus 2X. Nah, sekarang C1, C2-nya dapatnya dari mana? Kita lihat pada saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan ini 4. Sama dengan 4. Kalau kita masukkan 0 di sini, berarti ini otomatis 1, ini otomatis 1. Jadi kita dapat C1 tambah C2 sama dengan 4. Satu persamaan ya. Sekarang untuk turunan keduanya, kalau kita turunkan turunan kedua berarti ini kita perlu ini ya. Perlu space yang lebih banyak. Kalau turunan kedua, ini berarti C1 E pangkat X ya, tetap E pangkat X. Nah, yang di sini turunan kedua ya. Itu turunan kedua. Itu turunan pertama. Maaf. Ini berarti minus 2C2 E pangkat minus 2X. Artinya kalau kita masukkan pada saat X sama dengan 0, persamaannya nanti jadi C1 minus 2C2. Aduh, komputer saya kok hang ya. Komputer saya hang. Tes suara saya kedengeran? Apa hang juga? Terdengar Pak. Terdengar ya? Tunggu sebentar ya, ini ada proses yang sibuk di prosesornya. Jadi intinya C1 minus C2 sama dengan, ini kan Y aksen 0 ada 5, jadi minus 5. Itu C2. Kenapa ini? Oke. Jadi ini C1 minus 2C2 sama dengan minus 5 ya, dari sini ya. Dari yang ini. Atau kita lihat di sini aja ya. Ini. Nah, ini kalau misalkan kita pecahkan dengan eliminasi ya, berarti kalau C1-nya kita hilangkan, dikurangkan ya. C2 minus 2C2 berarti plus 2C2 sama dengan 4 minus 5, 9. Berarti ini 3C2 sama dengan 9, C2 sama dengan 3 ya. Nah, kalau sudah dapat C2, C1-nya kita dapat dari sini, 3 berarti C1-nya sama dengan 1. Dengan 1. Baru kita dapat solusi ini, apa konstanta ini, yang dapat dari initial condition masuk ke dalam solusi yang ini.
Jadi solusinya adalah Y sama dengan C1-nya 1, berarti E pangkat X ditambah C2-nya adalah 3, 3E pangkat minus 2X. Nah, ini kalau contoh untuk yang akar-akarnya real ya, akar-akar dari lambda 1 dan lambda 2. Nah, ini kalau digambarkan bentuk grafiknya, ini kalau di sini kan sampai di buku ini sampai menggambarkan bentuk grafiknya. Jadi ini Y sama dengan E pangkat X plus 3E pangkat minus 2X. Kalau kita gambarkan grafiknya bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita ingat ya, parabola kan begini ya. Kalau eksponensial murni itu begini. Nah, tapi ini ada eksponensialnya dua eksponensial, sepereksponensial malah ya. Jadi agak seperti ini ya. Nah, ini kalau bentuk-bentuk sederhana E pangkat X itu kita bisa langsung tebak bentuknya ya. Kalau ini AX kuadrat plus BX gitu ya. Tapi kalau misalkan bentuknya termnya lebih dari 1 ya, kita harus gambarkan untuk mendapatkan bentuk grafiknya seperti apa. Oke, sekarang yang kondisi kedua ya, yaitu real double root. Ya, di mana lambda 1 sama dengan lambda 2. Tadi karena akar dari A kuadrat min 4, apa tadi? Min 4B itu sama dengan 0. Jadi akar-akarnya lambda 1 sama dengan lambda 2 sama. Nah, ada problem seperti ini, di mana initial condition itu Y0 itu 3, dan Y aksen 0 atau turunan pertama sama dengan minus 3,5. Nah, tadi kalau misalkan kita lihat kondisi kedua, di mana akar-akarnya 0, nah, kondisi solusinya adalah C1 tambah C2X E pangkat minus AX per 2. Jadi kalau kita cek dulu akar-akarnya betul nggak sama dengan 0, atau A kuadrat min 4B betul nggak sama dengan 0. Kalau kita cek di sini, ini kan nanti dapatnya lambda kuadrat plus lambda plus 0,25 ya. Kemudian A kuadrat min 4B itu sama dengan, ini A kuadrat, 1 kuadrat, min 4 dikali 1, 4 kali 1 kali 0,25. 4 kali 0,25. Artinya dia sama dengan 0. Nah, kalau sudah begitu, kita langsung pakai solusi yang ini. C1 tambah C2X E pangkat min AX per 2. Yaitu solusinya, ini ya. Y sama dengan C1 tambah C2X E pangkat min berapa tadi? AX per 2 ya. Pangkat min AX per 2. Nah, dalam hal ini A-nya adalah 1 ya. Berarti 1 per 2 minus 1 per 2 gitu. Jadi di sini pakainya 0,5. Sudah, tinggal kita mencari berapa C1 dan C2-nya. Kita gunakan initial condition ini. Pada saat Y sama dengan 0, berarti E ini kan jadi 1 ya. Pada saat Y sama dengan X sama dengan 0, berarti Y-nya 3. Ini jadi 1 karena E pangkat 0 kan jadi 1. Ini C2-nya kali 0 nggak ada, berarti C1-nya sama dengan 3. Nah, untuk cari C2-nya, kita lihat turunan keduanya, turunan pertamanya. Turunan pertama dari ini adalah, nah ini bentuknya adalah U kali V ya. Ingat ya, kalau DU dikali V, itu sama dengan U aksen V minus V aksen plus V aksen U.
Berarti ini U-nya adalah C1 tambah C2X. C1 tambah C2X. U aksennya adalah U ya, sama dengan U aksennya adalah C2 karena diturunkan terhadap X. Kalau yang ini punya adalah E pangkat min 0,5X, EV-nya. E aksennya adalah min 0,5 dikali E pangkat min 0,5X. Gitu ya. Singkat cerita aja, singkat cerita kita dapatnya Y aksennya ini. Untuk mendapatkan C2 kita masukkan kondisi ini, di mana X sama dengan 0. Berarti kan ini dapatnya, karena ini jadi E pangkat 0, jadi 1, jadi C2 ini. Kalau ini, ininya 0, berarti ini 0,5 kali C1 dikali 1. Jadi minus 0,5 C1. C1-nya sudah 3. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 3, minus 3,5 ya. Minus 3,5. C1-nya sudah 3, berarti ini minus 1,5. 2 minus 1,5 berarti 0. Oh. C2 dikurang minus 1,5. C2 dikurang 1,5. Berarti kita pindahkan, dapat C2-nya adalah sini aja. C2 sama dengan 1,5 pindah sini ya. Minus 2 ya. Minus 2. Minus 2. Ini juga sudah ada di sini ya. C2 sama dengan minus 2. Nah, sudah tinggal kita masukkan ke bentuk umum ini ya, bentuk general solution. Yaitu C1-nya 3. C1 plus C2X ya. 3 minus 2X E pangkat 0,5X. Nah, ini adalah solusinya. Gambarnya seperti apa grafiknya? Nah, grafiknya kita plotkan. Jadi dari X0 sampai X14 katakanlah ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Jadi 3 kondisi yang kita peroleh dari persamaan diferensial produk kedua ya. Di mana kalau di rumus ABC-nya ada yang akar minus, ada akar 0, dan ada akar real ya. Ada akar real. Nah, sekarang yang akar minus gitu ya. Case 3. Case 3 ini di mana akar A kuadrat min 4B itu yang ininya itu lebih kecil daripada 0 atau dia minus. Nah, minus. Kita cek dulu. Kalau bentuknya seperti ini berarti nanti akan ada lambda kuadrat plus 0,4 lambda plus 0,4 lambda plus 9,04 plus 9,04 sama dengan 0. Nah, berarti kalau pakai rumus langsung aja ke A kuadrat min 4B ya. A kuadrat ini berarti 0,4 kuadrat min 4 dikali 9,04. 0,4 berarti dia ini lebih besar dari sini ya. Ini lebih besar, jadi dipastikan dia minus. Nah, kalau sudah minus berarti kita pakai solusi yang sudah diberikan untuk kondisi ketiga. Nah, ini solusi yang diberikan untuk kondisi ketiga, di mana E pangkat min AX per 2, A cos omega X tambah B sin omega X. Hafal nggak? Jadi, Y sama dengan apa tadi? E pangkat min AX per 2 kali A cos omega X tambah D sin omega X. Oke. Nah, jadi A dan B-nya seperti apa? Nah, omega-nya seperti apa? Omega kita cari di
bilangan kompleks yang didapat dari lambda 1 dan lambda 2. Kan ini sudah dapat ya, apa namanya, bilangan realnya ya. Jadi lambda 1,2 min A plus minus akar A kuadrat min 4D per 2. A-nya adalah 0,4, jadi min 0,4. Lambda 1,2 adalah minus 0,2 plus something dikali I dibagi 2 gitu ya. Ada 2 di sini ya, yang ini. Nah, A-nya berarti 0,2 di sini ya. Akar-akarnya ya, 0,2. Nah, ini yang 3 ini yang harus kita cari ya. Ini omeganya kan, omega ini dapatnya dari mana? Nah, kalau kita teruskan ini, yang ini ya, kita teruskan ya. Dia dapatnya adalah akar-akarnya ada ini. Nah, ada plus minus kan di rumus ABC ini. Plus minus. Bagian dari I-nya ini kan imajiner ya, akar min 1 ini ya. Nah, yang di depan imajiner ini 3. Nah, 3 itu yang menjadi omega ini. Maka di sini A cos 3X tambah B sin 3X. Sementara realnya tetap untuk menjadi apa namanya? Menjadi ini ya, minus A per 2. Jadi E pangkat, ini kan A-nya 0,4 ya, minus 0,4 per 2 X. Berarti di situ jadi E pangkat minus 0,2 X. Ini ya, yang ini. Nah, sekarang diketahui initial condition. Initial condition Y0 sama dengan 0, turunan pertama 0 sama dengan 3. Maka diturunkan di turunan pertama, kalau dia 0, kalau kita lihat sini 0, berarti ini 0,2 sin 0. Ini udah nggak nyambung lagi. Astagfirullah. Tes. Tes. Masih nyambung nggak ini? Masih, Bapak. Masih ya? Masih, Bapak. Barusan kondisinya mati listrik di sini. Oke. Kita lanjut ya. Jadi turunan pertamanya, kalau ini kita lihat, ini pasti 1 ya, jadi minus 0,2, ininya 1, ini sin 3X, sin 0 berapa? 0 ya? 0, berarti dia 0 di sini ya. Ini pasti 1, karena E pangkat 0, jadi ini 3, dikali cos 3X, cos 3X ya, cos 3 kali 1, 3 kali 0, cos 0 berarti 1 ya, 3. Cos 0 berarti 1, 3. Berarti di sini berarti 3B sama dengan berapa ini? Ini ya, 3 ya. 3B sama dengan 1. Dapat B sama dengan 1 ini. Jadi sehingga kita solusinya yang A itu begini tadi ya. Ketika X-nya 0, dia nilainya 0. Jadi ketika dia X-nya 0, berarti ini 1 ya. Yang ini berarti nilainya 0. Coba yang ini ya, kita lihat ya.
1, jadi A cos 3X tambah B sin 3X sama dengan 0. Berarti ini kan yang sin 3X ini kan sin 0 ya, 0. Berarti ini cos 3X 1 ya, A. Cos 3X ini 1. 1. Jadi A sama dengan 0 gitu. A sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Jadi A sama dengan 0, B-nya sama dengan 1. Jadi karena A-nya sama dengan 0, term ini tidak terpakai. Yang B-nya ya terpakai. Jadi E pangkat minus 2X dikali B sin 3X. B-nya 1. Nah, kalau sudah dapat solusi begini, solusi khusus, kita bisa gambar grafiknya. Di mana grafiknya adalah ya seperti ini ya. Berosilasi, tapi semakin lama semakin mengecil. Ini fenomena apa ini ya? Fenomena apa mestinya? Mestinya ada fenomena yang mewakili itu ya. Di mana ada osilasi, mungkin fenomena peredaman suara mungkin ya. Kan suara itu kan gelombang ya. Kemudian diredam jadi mengecil gitu ya. Oke. Nah, ringkasannya, jadi kalau homogeneous second order atau order kedua homogen, dia bisa punya kondisi pertama, yaitu akar-akar dari lambdanya adalah bilangan real. Sehingga term dari persamanya adalah E pangkat lambda 1X dan E pangkat lambda 2X, yaitu solusinya C1 dikali E pangkat lambda 1X ditambah C2 E pangkat lambda 2X. Nah, kalau kondisi kedua di mana akar-akarnya itu sama, lambda 1 dan lambda 2, maka termnya itu adalah ini ya, C1 E pangkat AX per 2 dan X E AX per 2. Kalau dimasukkan, berarti dikeluarkan E pangkat minus AX per 2-nya, yang disatukan di sini adalah C1 tambah C2X. Nah, kondisi ketiga, di mana ada akar-akarnya itu adalah bilangan kompleks. Karena apa? Karena ada komponen imajiner ini. Maka solusinya langsung kita lihat A cos omega X ditambah B sin omega X dikali dengan E pangkat minus AX per 2. Omeganya dari mana? Omeganya dari ini. Kalau kita rumus ABC-nya kita teruskan, kita dapat imajiner termnya. Nah, omega itu adalah angka di depan imajiner termnya itu, I-nya itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Izin bertanya, Bapak. Iya. Silakan. Untuk beberapa soal sebelumnya itu kan pada pangkat ada yang X itu ya, Pak. Kenapa langsung diganti dengan 0, Pak? Secara kan tidak tertulis di situ, Pak. Terima kasih, Pak. Yang soal sebelumnya ada pangkat di? Yang X itu, Pak. X-nya langsung diganti dengan 0. Yang mana itu ya? Yang soal nomor 2 dan 3 juga ada, Pak. Nomor 2 dan 3. Ini nomor 2 kelihatan ya? Ini ya? Soal Iya, nomor Pak. 2 ya? Yang nanya siapa tadi? Farhan, Pak. Saya, Pak. Farhan. Yang nomor 2 ini ya? Kemudian yang ditanyakan? Nah, itu yang persamaan Y sama dengan C1 tambah C2X, E pangkat min 0,5X. Nah, di situ kan tadi langsung dikalikan dengan 0 ya, Pak. Agar langsung pangkat 0 kan nilainya 1. Nah, itu kenapa X-nya itu diganti dengan 0, Pak? Terima kasih, Pak. Oh, ini kita kan dapat general solution dari sini ya. General solution itu solusi generalnya. Atau solusi ketika tidak ada kondisi lain yang diberikan. Ini general solution. Itu general solution. Nah, untuk dapat C1 dan C2, kita masukkan initial condition-nya ini. Karena diberikan initial condition, berarti dia mintanya bukan general solution.
Dia mintanya solusi khusus, bukan solusi umum. Nah, diberikan initial condition di sini. Adalah ketika di mana X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita masukkan di sini, langsung kita masukkan X-nya 0, Y-nya 3, berarti di sini yang tersisa, ini kan 1, ini jadi 0, ini jadi C1. C1-nya langsung sama dengan 3, jadi kita langsung dapat C1 sama dengan 3. Nah, C2-nya berapa? C2-nya diberikan lagi kondisi di sini. Turunan pertamanya pada saat X sama dengan 0 adalah minus 3,5. Maka kita cari turunan pertamanya di sini. Di sini kita cari turunan pertamanya, kemudian dimasukkan X sama dengan 0, 0, kemudian ini 0, kemudian di sini adalah minus 3,5. Kalau kita susun-susun, dapatnya C2-nya itu adalah berapa ini? Minus 2. Itu kira-kira. Jadi yang menjadi fokus kita di sini tidak hanya general solution, tapi juga ada initial condition, di mana dia menyebabkan kita mendapatkan solusi khusus. Nah, kalau yang teorema umumnya ini adalah general solution-nya. General solution. Jadi di mana C1 dan C2 tidak diketahui karena tidak diberikan pengetahuan mengenai berapa Y pada saat 0 dan turunan pertama Y pada saat 0. Ini juga sama, general solution. Yang pertama juga sebenarnya sama, general solution. Tapi begitu diberikan initial condition di mana Y0-nya berapa, Y aksen 0-nya berapa, maka kita bisa mencari solusi khusus. Nah, solusi khusus ini kita gunakan untuk initial condition ini kita gunakan untuk mencari C1 dan C2. Sehingga kita dapat solusi khusus, kita dapat satu persamaan. Bisa dipahami nggak, Fajar? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi 3 kondisi sudah kita pelajari ya. Ini ringkasannya seperti ini. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, tidak ada, kita lanjut ya sedikit ya. Nah, bagaimana kondisi, tadi ada 2 ya kondisinya, yaitu pada turunan kedua itu homogeneous dan non-homogeneous. Nah, tadi. Nah, ini. Homogeneous ketika ini sama dengan 0 dan homogeneous, non-homogeneous ketika dia ada fungsi lagi. Nah, ketika dia mendapati fungsi lagi, itu dikatakan non-homogeneous ya. Non-homogeneous. Nah, ketika non-homogeneous solusinya ada 2. Yang pertama, solusi homogeneous, yaitu ketika dia sama dengan 0, ditambah particular solution. Nah, jadi kalau kita mau menyelesaikan yang non-homogeneous, pertama ambil yang homogeneous dulu, kita ibaratkan dia sama dengan 0, maka kita cari solusinya seperti yang tadi kita lakukan, ada 3 kondisi tadi ya. Kemudian ada particular solution. Nah, kemudian solusi totalnya adalah solusi homogeneous dan solusi partikular ya. Solusi yang homogeneous ditambah solusi yang partikular ya, solusi yang partikular, solusi yang tertentu. Nah, ini metode untuk menyelesaikan ya. Kalau jadi choose the rule of method undetermined coefficient. Yang kita perhatikan itu yang harus kita lihat, kan tadi sudah kita pelajari ya yang barusan ya, homogeneous. Yang harus kita lihat adalah particular solution-nya seperti apa. Particular solution-nya akan sangat ditentukan oleh apa bentuk dari Rx. Nah, di sini ya, jika Rx pada persamaan 4 ini adalah one of the function in the first column in the table 21, jadi salah satu dari sini, use YP in the same line and determine the undetermined coefficient by substituting YP and its derivative into 4. Gimana itu?
choose YP in the same line. Misalkan ini ya, ini adalah R. Katakanlah dianya adalah ini misalkan. Maka YP-nya adalah ini. YP-nya adalah ini, E pangkat gamma X kan ya. Ambil YP dan tentukan is undetermined coefficient by substituting YP into and its derivative into 4. Jadi, waduh, baterai saya mau habis ini, listriknya mati. Jadi ini diturunkan, jadi kan ada Y aksen tambah ini ya, A Y aksen ditambah BY sama dengan RX. Sama dengan RX. Nah, solusinya tadi kan Y sama dengan adalah Y yang homogeneous ditambah Y yang partikular. Nah, partikularnya ini. Nah, ini kalau Y-nya kita turunkan Y aksen, kemudian kita turunkan Y double aksen atau turunan kedua, kita masukkan ke sini, masukkan ke persamaan ini, maka nanti kita bisa menentukan koefisiennya berapa gitu. Kemudian yang kedua, modification rule. If a term in your choice for YP happens to be a solution of the homogeneous ODE corresponding to 4, corresponding to persamaan ini, multiply this term by X or by X quadrat if the solution correspond to a double root of the characteristic equation of the homogeneous ODE. Nanti ada nggak di sini ya? Kemudian sum rule, if Rx is a sum of function in the first column, jadi kalau misalkan Rx-nya ini adalah penjumlahan dari fungsi-fungsi yang ada di kolom ini, misalkan ini ditambah ini gitu ya. Choose YP for the sum of the function in the corresponding line. Jadi YP-nya adalah penjumlahan juga dari kolom yang ini, kolom YP ini ya. Kolom YP, nah, seperti itu. Jadi ada kolom, ada penjumlahan, ada yang satu itu sama ya. Yang kedua ini yang saya coba pahami dulu ya. If a term in your choice for YP happen to be a solution to the homogeneous ODE corresponding to 4, multiply this term by X or by X quadrat if the solution correspond to double root of the characteristic equation of the homogeneous ODE. Ini kalau ada contohnya mungkin kita bisa pahami ya. Nanti silahkan dibaca lagi ya. Nah, langsung kita ke contoh soal aja ya. Kita menggunakan basic rule yang A ini. Untuk yang contoh soal berikutnya. Nah, di sini lagi-lagi kita diberikan initial condition, yaitu pada saat X sama dengan 0. Ini laptop saya baterainya critically low, sangat rendah, dan listriknya lagi mati nih, saya pakai koneksi dari HP. Jadi kalau tiba-tiba mati, harap maklum ya, kita sampai di situ gitu ya, sampai di sini gitu maksudnya. Mudah-mudahan bentar lagi nyala biar laptop saya dapat ini initial condition. Yang bisa kalian baca ada di slide ini ya, yang bisa kalian pelajari ada di slide ini. Nah, tadi nah, yang menjadi Rx itu adalah ini. Rx. Nah, Rx itu 0,001 X kuadrat. Jadi bentuk yang mana di sini? 0,01 X kuadrat. Ini ya, bentuk ini ya. N-nya itu 2, K-nya itu 0,001. Sehingga kita dapat K2 X pangkat K X kuadrat gitu ya. Apa bukan? Step general solution of the homogeneous ODE sama seperti yang tadi. Kalau kita misalkan dia sama dengan 0,
secara singkat cerita dia bentuknya akar dari b kuadrat min a kuadrat min 4b-nya itu lebih kecil daripada 0. Sehingga di ini kan 1 kuadrat min 4 ya. Jadi min akar min 1 kuadrat min 4 min 3 gitu ya. Akar min 3 atau dalam kurung 9 akar min 1 atau 9i. 9i. Betul nggak ini? 1 kuadrat ini ya. A kuadrat min 4. Oh. 4 kali 1 kali ya kali 1 ya. Minus 3. Tapi nggak ada 9-nya di sini ya. Oke lah, kita kesampingan dulu ya. Nanti kita coba lagi ya. Ini kita dapat homogeneusnya seperti ini. Jadi yang akan itu kalau kita lihat omeganya nanti 1. Omega sama dengan 1. Karena kita lihat di sini di depan X-nya 1, di depan yang ini juga 1. Kalau kita, saya jadi penasaran ya. Akar A kuadrat minus 4B sama dengan akar A-nya itu 1. A-nya itu 0 ya. Yang Y 0 minus 4 dikali dengan 1 dikali 1 atau minus akar minus 4. Itu ya. Ya oke lah, kita skip aja ya. Kita dapatnya begini untuk yang homogeneus. Yang untuk non homogeneus kita dapat kx kuadrat. Karena bentuk Rx-nya adalah K dikali X pangkat N ya. Jadi di sini dapatnya Kx pangkat N nih. Yang ini. Nah, kemudian kalau kita turunkan turunan pertama, turunan kedua 2K. Turunan pertama 2Kx ya. 2Kx. By substitution 2K plus Kx kuadrat sama dengan 0,01X. Oke, ini masukkan ke turunan kedua, masukkan ke sini. Kemudian yang ini juga masukin ke sini. Jadi di sini 2K plus Kx kuadrat sama dengan 0,01X. For this to hold for all the coefficient H. Ini aku baca. Oke. For this to hold all x, the coefficient of each power x kuadrat x0 must be the same on both sides. Itu K sama dengan 0,1 dan 2K sama dengan 0 contradiction. Jadi ini tidak bisa karena nggak mungkin K-nya sama dengan 0,01 di satu sisi, tapi di kondisi yang lain 2K sama dengan 0. Kemudian the table line in table 21 suggest the choice. Oh, berarti ada 3 kondisi di sini, di mana mulai K2X kuadrat, K1X, dan K0. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam persamaan awal, turunan kedua ditambah tidak diturunkan sama dengan 0,01X. Equating the coefficient X2, X, dan X0 on both sides, we have K2 sama 0,1, K1 0,02, 0 K2 dan K0 sama dengan 0. Sehingga K0 sama dengan minus 2, K2 sama dengan minus 0,02. Sehingga Y partikulernya adalah 0,01, dapatnya dari sini ya. 0,01 X kuadrat dikurang 0,02. Ini. K2 dikali
Mana tadi? K2 dikali X ya. Ya oke lah, anyway kita dapatnya YH ditambah YP, yaitu solusi homogeneous di sampai sini ya, ditambah solusi partikular. Nah, kalau sudah dapat begini, kita masukkan initial condition, sehingga kita bisa mendapatkan berapa nilai A, berapa nilai B. Nah, jadi dapatnya yang ini ya. Kalau kita gambarkan, itu bentuknya sinusoidal, tapi dia naik terus gitu ya. Nah, ini kalau misalkan diregresi, seperti ini. Nah, ini yang untuk modification rule yang B bisa dipelajari dari sini ya. Saya kira udah bisa dibaca dan bisa dipahami di sini. Kemudian yang rule C juga ada contohnya di sini soalnya. Nah, kemudian ini ada reduction of order. Kalau general solutionnya Y sama dengan C1Y1 tambah C2Y1, jika Y1 adalah solusi 1, maka Y2 adalah diibaratkan Y2 sama dengan U dikali Y1. Nah, our goal adalah to find X berapa, U-nya berapa. Kalau misalkan Y2 adalah ini, U-nya berapa. Nah, ini disebut dengan metode reduction of order. Jadi, ordernya direduksi. Nah, U itu digambarkan sebagai Y2-nya ya. U-nya itu adalah ini. Kan Y2 sama dengan U dikali Y1. Sehingga ini Y1, ini U-nya adalah ini. Pangkat min 4. Ini seperti integrating factor ya, kalau di yang ordo 1. Oke, ini saya kira bisa dibaca sendiri ya. Jadi nanti ada beberapa sedikit lagi nih, beberapa contoh yang bisa dibaca nanti. Mungkin kalau kita, nah ini yang menarik adalah aplikasi ya. Jadi persamaan diferensial turunan kedua ini adalah bisa digunakan untuk menggambarkan fenomena aplikasi dari alam ya, kondisi fisik, di mana ketika kita melihat ada harmonic motion, getaran gitu ya, getaran harmonis, maka di sini ada pegas itu misalkan ya, ada pegas, kemudian ada benda, ini benda, F itu, F yang digunakan untuk menarik ini, itu adalah M dikali A, atau dikali percepatan ya, percepatan. X itu adalah perpindahannya. Nah, percepatan itu sebenarnya adalah turunan kedua dari perpindahan. Turunan kedua dari perpindahan. Sedangkan gaya yang ke atas itu adalah Kx gaya pegas gitu. Nah, jadi kalau ini ditarik, digoyang-goyang itu, naik turun, dia akan memenuhi kondisi yang digambarkan dengan persamaan ini. Demikian juga pendulum ya, yang bandulnya ke kanan dan ke kiri. Ada sudut yang disebut dengan sudut theta di sini. Ini digambarkan perubahannya dengan persamaan diferensial order kedua. Kalau ini sudah diselesaikan ya, perubahan tekanan terhadap ketinggian. Jadi semakin ke atas tekanan itu semakin rendah kan, karena massa udara yang menekan ke bawah itu semakin rendah. Jadi kalau kita naik pesawat itu, kita kalau pesawatnya bocor, itu tekanannya rendah di luar, sehingga kita jadi sesak ya. Kita mau narik nafas itu, narik nafas susah gitu ya, sehingga kita biasanya kalau di kondisi pesawat ada masker yang turun untuk menetralkan tekanan, biar supaya kita bisa bernafas lagi gitu. Itu juga di Al-Quran kalau nggak salah ada itu, apakah kamu bisa naik ke atas sehingga kamu jadi sesak gitu ya. Nah, kemudian ini juga kondisi velocity profile in fluid flow, jadi profil kecepatan pada aliran bahan cair ya. Jadi kalau dia semakin sempit, dia akan kecepatannya semakin rendah. Tapi ini kayaknya salah ini ya. Ini persamaan sepertinya salah ini ya. Nah, nanti kita cari yang benar, kita perbaiki. String
vibration of string atau string, bukan spring ini ya, string itu dawai gitar itu ya. Nah, itu digambarkan dengan persamaan ini. Kemudian electric circuit digambarkan dengan komponen RLC ya, ada R, ada L, digambarkan dengan persamaan ini. Jadi persamaan diferensial ordo kedua itu bisa digunakan untuk memodelkan fenomena-fenomena alam yang ada gitu ya, yang sudah kita lihat sebelumnya. Baik, saya kira cukup. Ada pertanyaan sampai sini?